Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 yang berisikan anggota saya, Anissa Nurhasyati, dan teman saya, Fauzi Febrianto S, akan mempresentasikan mengenai pajak sebagai representasi relasi negara dengan masyarakat warga atau civil society dalam merealisasikan telos negara di masa pandemi. Yang pertama, ada pajak merupakan manifestasi dari hubungan antar negara di masyarakat karena peran pajak sebagai jembatan tanpa konkret. Hubungan yang jelas ini harus memiliki tujuan di mana dari rakyat dan kembali kepada rakyat, proses subsidi silang untuk kemakmuran jadi tujuan akhir berupa hubungan negara melalui pajak. Pajak adalah wujud nyata dari proses demokrasi dan wujud nyata masyarakat sipil. Lalu, pajak adalah instrumen terpenting pada pelaksanaan demokrasi, terutama fungsi redistribusi pendapatan. Kontroversi permasalahan pajak kontemporer kerap terlihat dalam perdebatan antara libertarian dan egaliter. Dan pertanyaan utamanya yaitu bagaimana cara dalam memecahkan masalah kesenjangan. Pandangan golongan egaliter yang memberi usulan model asuransi patut dilakukannya pertimbangan pada sistem perpajakan di Indonesia. Membayar pajak adalah sebuah keharusan dari rakyat yang tinggal di Indonesia. Sementara itu, pemerintah harus memenuhi keperluan dasar rakyat negara, layaknya edukasi, kesehatan, purna bakti, serta jaminan sosial, dan lain-lain. Dengan cara ini, masalah politik, ekonomi, dan budaya, terutama ketimpangan dan kesejahteraan, dapat didiskusikan dan diselesaikan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, permasalahan pajak tidak hanya mencakup perihal ekonomi, namun mencakup pula permasalahan politik serta beberapa langkah inovatif yang sistematis dan praktis dapat diambil. Model asuransi ini menjanjikan penguatan sistem demokrasi, partisipasi publik yang luas, tumbuhnya masyarakat madani, dan tercapainya kesentosaan pada semua warga Indonesia. Lalu, ada perspektif teoritis peran negara untuk mewujudkan kebahagiaan umum atau bonum publikum. Pada dasarnya, negara dapat dilihat sebagai perkumpulan orang-orang yang mengejar tujuan bersama. Negara sebagai kumpulan individu adalah komunitas niat baik yang mengejar tujuan bersama. Komunitas orang-orang yang bersama-sama membentuk negara dan menyepakati tujuan bersama pada dasarnya adalah fiksi hukum yang mendasari gagasan pembentukan negara. Dengan persetujuan dan kehendak bersama seluruh masyarakat, sebuah negara hadir sebagai satu kesatuan yang memiliki kekuatan dan kedaulatan untuk mencapai tujuan bersama. Ada 5 jenis tugas negara kesejahteraan, yaitu yang pertama negara sebagai pelindung warga negaranya, yang kedua adalah penyelenggara atau organisme yang mengabdi pada kebutuhan masyarakat, yang ketiga ada sebagai pengawas ekonomi, yang keempat sebagai hakim atau arbiter, dan yang kelima negara oleh karena itu berfungsi sebagai otoritas pengatur yang mengatur semua aspek kehidupan warga negaranya termasuk pajak itu sendiri. Lalu, di sini ada urgensi pajak sebagai instrumen untuk merealisasikan kesejahteraan umum di masa COVID-19. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan dan kepentingan umum di masa pandemi COVID-19 ini, negara membutuhkan sumber daya yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Pemenuhan kepentingan bersama dapat dicapai melalui peran aktif warga negara yang memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala kebutuhan pembangunan dapat dibiayai. Demikian pula dalam perwujudan kesejahteraan bersama, negara harus menunjukkan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan, dan solidaritas nasional. Mengenai fungsi pajak untuk melaksanakan pembangunan dan mewujudkan pemungutan pajak yang baik, pajak sebagai kewajiban negara dipengaruhi oleh perkembangan kondisi kerangka kesadaran masyarakat dan konsep perpajakan di setiap negara yang hidup dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila, yang sifatnya meliputi kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pengabdian masyarakat yang bersifat cuma-cuma yang melayani kepentingan umum atau kepentingan bersama. Sedangkan kekerabatan berarti setiap keluarga berkewajiban memelihara dan menjalankan kehidupan keluarga tanpa imbalan. Pajak merupakan bentuk gotong royong yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak tidak dianggap sebagai uang yang tidak berasal dari masyarakat tempat tinggal wajib pajak. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat direduksi menjadi kepentingan umum. Pajak pada hakikatnya mengacu pada kehidupan ekonomi negara karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara bersama dengan sumber daya alam. Pendapatan dari pajak ini memungkinkan negara untuk mengejar kegiatan pembangunan yang berkembang dan rakyatnya berkembang.
Rama Sumitro menyatakan bahwa pajak merupakan jiwa negara. Tanpa pajak, negara tidak dapat atau sukar hidup, kecuali negara tersebut mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam yang mencukupi kebutuhan negara untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Lalu di sini ada menurut Nyasto, pajak memiliki 3 fungsi sebagai sumber pembiayaan negara, yaitu yang pertama sebagai sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pajak dalam hal ini memiliki fungsi anggaran. Yang kedua, pajak dapat berperan dalam mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan konsumsi, atau lebih dikenal sebagai fungsi pengaturan dari pajak itu sendiri. Dan yang ketiga, fungsi pajak sebagai stabilitas ekonomi, memberikan pemahaman tentang fungsi anggaran sebagai fungsi sektor publik, dan pajak merupakan instrumen yang menyumbangkan uang sebanyak-banyaknya ke perbendaharaan, yang pada gilirannya digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Fungsi reguler adalah fungsi di mana pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar lingkup keuangan publik. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzi Wibrato. Terima kasih. Hukum perpajakan ini atau perpajak tersebut itu sebagai peremajaan sistem ekonomi sehingga memulihkan ekonomi yang sebelumnya sedia kalanya. Itu salah satu fungsi pajak. Kemudian pajak dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kontrasilikal pemerintah di masa pandemi ini membutuhkan dukungan penerimaan negara yang optimal. Penerimaan pajak di luar bea cukai, bea masuk, dan ekspor tetap menjadi penopang utama penerimaan negara, penyumbang sekitar 41,3% dari total anggaran pendapatan dan belanja pemerintah atau yang kita sering sebut sebagai APBN. Nah, laporan keuangan APBN 2021 menyebutkan di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19, dukungan dunia usaha sangat diperlukan untuk memitigasi gejolak ekonomi. Oke, saya lanjut. Gejolak ekonomi yang muncul dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di bidang penerimaan negara, pemerintahan merumuskan reformasi perpajakan untuk tahun 2021 hingga 2024 dengan 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif khusus dan mengurangi beban perusahaan. Kedua, jadi ada 2 ya teman-teman, mengoptimalkan penerimaan negara dan menambah objek atau subjek pajak baru. Jadi OB objek pajak barunya kita tambah lagi untuk meningkatkan pemantauan wajib pajak. Bagi WP-nya supaya terfollow up. Kita meningkatkan tata kelola dan admin. Oke, lanjut. Maaf, error ternyata. Oke, kita lanjut tentang kebijakan fiskal yang oke, benar, nomor 10. Oke. Di sisi lain, hal itu secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat mengajukan SPT tahunan atau PPH. Penyelesaian laporan SPT tahunan per 30 April 2021 serta laporan SPPT 30 April 2021 kemarin sebesar 12.248.158 rupiah.